Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar, puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang begitu besar, sehingga dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita bisa hadir dari rumah ke masjid ini pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah pada sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita yang lain sebagai seorang muslim, muslimah, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini dilanjut kembali masih di surat Al-Baqarah ayat 99. Quran surat Al-Baqarah ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, malam ini kita tambah tadarusnya adalah 3 ayat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang yang menyatakan permusuhan dengan malaikat Jibril, yakni segolongan di antara orang-orang Yahudi, di mana mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengajukan 4 pertanyaan, di mana kata mereka, kalau 4 pertanyaan itu bisa dijawab, bisa diterangkan, maka barulah mereka itu yakin bahwa Nabi Muhammad betul-betul seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka menyampaikan hal itu,
Nabi mengambil janji mereka apabila 4 pertanyaan yang diajukan oleh mereka kepada Nabi bisa dijelaskan, bisa dijawab, dan itu sesuai dengan apa yang mereka ketahui di dalam kitab Taurat, maka Nabi yang mengatakan untuk mereka siap masuk Islam. Dan mereka berjanji, Bapak Ibu. Nah, dan mereka kalau memang betul Nabi menjawab 4 hal itu, mereka berjanji akan masuk Islam. Apa yang disampaikan oleh segolongan orang-orang Yahudi ini kepada Nabi Muhammad SAW? Pertama kemarin apa? Tentang makanan dan minuman yang diharamkan oleh Israel sebelum didatangkan Taurat. Artinya sebelum diturunkan kitab Taurat. Berarti yang mengharamkan tersebut Israel. Siapa Israel itu? Nabi Yakub alaihi salam. Jadi belum turun tuh yang namanya Taurat. Nah, kata mereka, makanan apakah yang diharamkan oleh Israel sendiri terhadap dirinya sebelum diturunkan Taurat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya Nabi Yakub alaihi salam itu dulu pernah sakit lama, kemudian dia bernazar kepada Allah, ya Allah, jika memang Engkau menyembuhkan sakitku ini, maka aku akan mengharamkan makanan minuman yang paling aku sukai. Dan makanan dan minuman tersebut yang paling disukai oleh Nabi Yakub alaihissalam ataupun Israel ini ternyata adalah daging dan susu, air susu unta, ya, bukan susu unta, air susu unta. Nah, maka disitulah kata mereka, sodakta wahai Abu Qasim, engkau benar. Jadi memang betul itu berdasarkan apa yang mereka ketahui di dalam Taurat. Kemudian setelah mereka mengatakan betul apa yang disampaikanmu wahai Muhammad, maka kata Nabi, ya Allah, ya, saksikanlah, 1 pertanyaan sudah dijawab, berarti tinggal 3. Yang kedua apa kemarin? Tentang air mani, laki-laki, air mani perempuan. Dan kenapa dari air mani tersebut kemudian tercipta anak laki-laki dan anak perempuan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya air mani laki-laki itu ya lebih pekat, ya, lebih kental, lebih warnanya putih. Sedangkan air mani perempuan kata Nabi itu encer dan warnanya kuning. Nah, di antara keduanya itu siapa yang paling kuat? Maksudnya lebih kuat, ya, yang mempengaruhinya, maka kemudian itulah yang akan membentuk laki-laki atau perempuan. Kalau yang laki-laki, ya, maninya lebih kuat dari perempuan, maka dia anaknya laki-laki. Kalau perempuan maninya lebih kuat daripada yang laki-laki, maka anaknya akan menjadi perempuan. Maka setelah disampaikan seperti itu, apa kata mereka? Sodakta, engkau benar. Nah, maka kata Nabi sekali lagi mengatakan, ya Allah, saksikanlah. 2. Berarti apa? Kalau semuanya dijawab dengan benar, harusnya mereka masuk Islam. Yang ketiga yang disampaikan oleh mereka, pertanyaan apa? Tentang Nabi umian, Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis bahasanya. Nah, jadi mereka ingin tahu penjelasan dari Nabi Muhammad tentang Nabi umian yang dijelaskan di dalam Taurat. Kenapa? Karena mereka itu direkomendasikan, Bapak Ibu, kalau mereka ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keselamatan hidup dunia sampai akhirat, maka dia harus mengikuti
seorang rasul, seorang nabi yang ummian. Maka mereka menyampaikan kepada nabi, nabi ummian itu yang seperti apa? Maka dijawablah oleh nabi dengan kata kuncinya apa? Nabi yang ummian itu adalah nabi yang matanya tertidur tapi hatinya tidak pernah tidur. Kalau kita apa? Ya, hatinya tidur, matanya melek. Ya, walaupun melek, kalau mati hatinya tidur ya susah ya. Yang bisa berpikir, bisa memahami, itu adalah hati. Makanya kata Nabi apa tuh? Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu. Wahiyal qalbu. Kata Nabi, ingatlah oleh kalian bahwa di dalam jasad kita ini, di dalam tubuh kita ini ada sebuah organ. Ada sebuah organ di mana kalau organ itu baik, maka semua jasad, semua perbuatan yang dilakukan jasad ini akan baik. Tapi kalau organ itu rusak, organ itu sakit, maka semua jasad dan apa yang dilakukannya pun akan rusak pula. Apa yang dimaksud organ itu kata Nabi? Wahiyal qalbu, dia adalah hati. Nah, hati ini seorang nabi yang ummian itu matanya tertidur, Pak, tapi hatinya tidak pernah tidur. Artinya hatinya terjaga. Tapi kalau manusia kebanyakan terbalik. Matanya melotot, matanya tidak tidur, tapi hatinya tidur. Maka susah. Orang kalau matanya bisa melihat, tapi hatinya buta, mohon maaf, maka hidayah, nasihat, pelajaran itu tidak akan bisa dipahami. Karena yang bisa memahami adalah hati ini. Maka disitulah kata Nabi bahwa Nabi ummian itu adalah orang yang matanya tertidur tapi hatinya selalu terjaga. Maka kata orang Yahudi, apa yang dilakukan? Sodakta, engkau benar. 3 tuh, maka kata Nabi, ya Allah, saksikanlah. Nah, tinggal 1 kan? Udah deg-degan itu. 3 sudah terjawab, tinggal 1. Apa yang keempat yang ditanyakan? Tentang kekasihnya di kalangan malaikat. Nah, maka kata Nabi SAW, tidaklah diutus seorang nabi dan rasul kecuali temannya itu adalah siapa? Dari kalangan rasul malaikat itu, yakni malaikat Jibril. Maka kekasihku itu adalah malaikat Jibril. Nah, maka disitulah mereka dengan congkaknya, dengan sombongnya, tak merasa bersalah, mengatakan, ini nih Muhammad, ini kata dia. Padahal benar itu, tapi kata dia apa? Kata mereka apa? Ini dia ini yang membuat antara kami dengan kamu wahai Abu Qasim tidak bisa bersatu. Kenapa? Andaikan yang menjadi temanmu itu di kalangan malaikat Mikail bukan Jibril, maka kami akan ikut bersamamu. Tapi karena yang dekat denganmu yang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril, maka dia adalah musuh bagi kami. Wah, karena musuh, aku dan engkau tidak akan bisa bersama. Intinya apa tuh, Pak? Ngeles. Padahal sudah benar itu, tapi ngeles. Itulah apa yang biasa dilakukan dari janji-janji Bani Israel, orang Yahudi terhadap Nabi SAW, itu tidak pernah ditepati. Maka disitulah ya kata Allah Subhanahu wa taala, man kana aduwalillah atau man kana aduwali Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillah. Siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu menyampaikan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Musaddiqan lima baina yadai, yang membenarkan
apa yang ada di tangan-tangan mereka berupa Taurat itu, wahudan wa busyra lil mu'minin, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin. Kemudian disebutkan di ayat selanjutnya bahwa siapa yang menjadi musuhnya Jibril, ya, kemudian musuh malaikat, musuh Allah, semuanya itu, maka Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Nah, pelajarannya kemarin jelas. Siapa yang mengimani sebagian Rasul Allah, mengkafiri salah satunya, maka pada dasarnya dia telah batal keimanannya. Dia termasuk orang-orang kafir. Maka umat Islam, Bapak Ibu, ya, walaupun kita itu mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi berupa Al-Quran, menjalankan ibadah sesuai contoh-contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita diwajibkan untuk beriman kepada semua Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan semuanya para Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena dalam akidah umat Islam, siapa yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, baik di kalangan malaikat maupun di kalangan manusia, kemudian ada satu atau sebagian dari Rasul tersebut dikafiri, diingkari oleh kita, maka batallah semua keimanan yang ada di dalam diri kita. Maka kita termasuk orang-orang yang kafir. Maka kita kalau ditanya, ya, kalau umat Islam ditanya oleh orang luar Islam, apakah engkau beriman kepada Musa, Nabi Musa? Maka kita beriman, karena Nabi Musa adalah seorang Nabi dan Rasul. Apakah beriman kepada Nabi Isa? Beriman, ya. Dan kalau kita mengkafiri, mengkufuri salah satunya dari sekian semua Nabi dan Rasul, kemudian kita kafiri salah satunya, maka batallah keimanan kita, dan kita termasuk orang-orang yang kafir. Inilah bedanya Bapak Ibu kita dengan mereka. Mereka beriman kepada sebagian Rasul, tapi mengkafiri sebagian yang lain. Tapi kita wajib mengimani semua Nabi dan Rasul. Tetapi kenapa kita mengikuti, ya, pelajaran ataupun apa uswahnya Nabi Muhammad? Karena yang berlaku saat ini adalah kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan kita hidupnya di zaman Nabi Musa, maka kita akan menjadikan Taurat sebagai petunjuk hidup kita. Andaikan kita hidup di zaman Nabi Isa, maka kita pun harus menjadikan Injil sebagai rujukan, sebagai petunjuk, sebagai, ya, jalan hidup kita. Karena kita hidupnya di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita, ya, selain beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, tetapi kita harus melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi yang terakhir, karena inilah merupakan masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Bapak Ibu yang membedakan kita dengan mereka. Walaupun sama-sama mengatakan kami beriman, tapi imannya agak beda, kan, ya. Nah, maka pada pertemuan kali ini Bapak Ibu, Allah menyampaikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 99-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sungguh kata Allah, kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad ayat-ayat sebagai penjelasan. Ayat-ayat yang jelas, ya. Ayatin bayyinatin, ayat yang jelas. Nah, dalam hal ini ketika Allah menurunkan ayat ini, Allah menjelaskan bahwasanya ketika Allah menyampaikan kami telah menurunkan kepada Muhammad itu ayat-ayat yang jelas, maksudnya apa? Ya, Allah telah memberikan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana tanda-tanda itu bisa dipelajari? Dari Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat, tanda-tanda yang nyata, bukti yang nyata bahwa Nabi Muhammad seorang Nabi dan Rasul. Ingat, Nabi Muhammad itu terkenal bahasanya.
oleh mereka adalah nabi umian. Tapi kenapa Nabi mampu menyampaikan tentang berita-berita masa lalu, kaum-kaum yang sudah berlalu, menjelaskan tentang berita-berita kehidupan nenek moyang manusia zaman dulu. Dan Nabi juga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi yang mereka merujuk kepada kitab Taurat. Padahal Nabi tidak mempelajari tentang hal itu dulu. Tapi kenapa? Apa yang disampaikan berkaitan dengan kisah-kisah orang terdahulu, kaum terdahulu, kemudian apa yang ada di Taurat, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menyampaikan. Termasuk yang tadi, ya. Makanya kata orang Yahudi apa? Wahai Abu Qasim, kalau engkau bisa menjawab 4 pertanyaan ini yang kami ajukan, maka engkau benar sebagai seorang nabi dan rasul. Karena tidak akan bisa menjawab 4 pertanyaan ini kecuali seorang nabi dan rasul yang diberikan mukjizat oleh Allah. Ternyata itu bisa disampaikan dengan benar. Nah, itu adalah mukjizat, keterangan yang sudah jelas. Bahkan kalau ada orang yang akademisi, mungkin dia pemahamannya hebat dan sebagainya, bahkan di zaman sekarang ini itu belum bisa mengingkari, ya, belum bisa mencari alasan mengingkari bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat terbesar yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa salah satunya? Ya, kemarin sudah disampaikan. Nabi mampu 1400 tahun yang lalu, ya, di mana manusia itu boro-boro tahu tentang kedokteran modernnya sekarang, menentukan waktu saja orang-orang dulu di zaman Nabi itu belum mampu. Makanya kalau melihat tanggal 1, ya, bulan hilal itu, hilal tanggal 1 itu pakainya ru'yatul hilal, lihat. Oh, sudah nampak bulannya, udah tanggal 1 gitu kan. Kalau mau sholat zuhur, lihat bulan, matahari keluar. Oh, di sini nih, pas di kepala, kata Nabi, nanti dulu, belum masuk, nanti sampai tergelincir sedikit dari kepala. Nah, kalau udah tergelincir, itu waktu sholat zuhur. Asar, seperti itu. Jadi melihat gejala-gejala alam. Kenapa? Karena itulah yang bisa direspon, bisa dipahami dengan mudah oleh orang-orang dulu yang, mohon maaf, mungkin dalam urusan menentukan waktu, jam, dan lain sebagainya itu belum dikuasai dengan baik. Maka tanda-tanda itulah yang dijadikan, ya, waktu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti Ramadan pun seperti itu, ya. Jadi kalau mau masuk, sudah masuk bulan Sya'ban, di akhir-akhir Nabi melarang kita untuk berpuasa di akhir-akhir bulan Sya'ban. Kenapa? Karena antara Sya'ban pergantian dengan Ramadan itu belum jelas. Makanya jangan sampai kita 1 hari 2 hari lebih dulu berpuasa, kecuali kata Nabi, orang yang terbiasa puasa rutin, puasa sunnah, Senin Kamis, pas mungkin di ujung-ujungnya pas kebetulan hari Senin atau hari Kamis, tetap dia berpuasa karena sudah terbiasa. Atau terbiasa puasa Daud, hayu aja nggak poe, 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, terus begitu di bulan Sya'ban pun jalan terus. Nah, maka di ujung pun dia pas waktunya puasa, ya puasa. Tapi cara menentukan waktu itu tetap ru'yatul hilal, nyari-nyari gitu kan. Kalau dulu belum ada industri, ya Pak, mobil belum ada, ya, mobil belum ada, asap belum banyak mencemari langit. Mungkin Bapak waktu dulu nih yang umurnya di atas apa kemarin jelita jelang 50 tahun di atas itu pasti dulu waktu kecil itu masih merasakan langit masih
masih biru. Ya, hari peting habis ngaji di Kobong, wah lari-larian, main benteng, main apa Pak? Apalagi kalau bulan purnama itu indahnya luar biasa. Ya, kalau sekarang biasa aja lihat langit itu ya, nggak ada menariknya ya, lebih menarik lampu-lampu kota adanya. Nah, dulu itu jelas Pak, melihat ru'yatul hilal itu jelas. Tapi zaman kuari, zaman sekarang, coba cek siapa yang bisa melihat dengan mata begini. Itu kadang yang pakai teropong aja Pak. Nanti ini bulan Ramadan ya, tanggal 29 Sya'ban itu langsung naro nih kayak gini nih. Begini aja tuh, dibantai kan. Ntar kalau udah sore, oh ijtimanya jam berapa gitu, pas lihat ada sedikit naik berapa derajat, gimana kelihatan ada gitu kan, wujud gitu kan. Sudah wujudul hilal baru besok puasa gitu kan. Tapi kalau sekarang rata-rata yang saya tahu kan dari kemarin ya, kumaha ya tim, gimana tim? Di sini bilang laporan bos, nggak ada, nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan, udah 30 hari gitu kan digenapkan. Nah, itu karena memakai mata kita. Nah, tapi kemudian di zaman sekarang kan sudah berbeda. Waktunya sudah pakai jam. Ada nggak di zaman sekarang mau sholat Jumat? Satu orang ke sono keluar. Udah masuk? Belum? Masih dikit lagi, tungguin aja begini. Ada nggak begitu? Nggak ada. Semuanya sudah pakai ini. Nah, bahkan mohon maaf, yang kadang-kala kan perdebatan ini. Wah, ada yang boleh pakai hisab, ada yang nggak boleh. Tetap aja bagian sholat mah pakai ini. Semuanya. Yang boleh sama yang nggak boleh tetap aja. Kalau mau azan lihatnya jam, kalau mau sholat jam berapa nih? Padahal itu hisab gitu. Nah itu ya. Jadi itu menunjukkan apa? Di zaman Nabi belum bisa itu dengan hal-hal seperti itu. Apalagi melihat tentang masalah janin, prosesnya di dalam perut ibu dan sebagainya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 itu dijelaskan tentang proses terjadinya janin di dalam perut ibu. Kemudian Nabi melalui hadisnya menjelaskan lagi tentang bagaimana 40 hari janin itu pertama bentuknya adalah nutfah. Tambah 40 hari lagi, 40 hari yang kedua maka menjadi alaqah, darah. Nanti 40 hari yang ketiga baru mudghah, berupa janin. Maka genap 4 bulan, disitulah diutus kata Nabi malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Maka 4 bulan umur janin di dalam perut ibu mulai hidup. Coba Pak, padahal belum ada USG, kedokteran belum sampai ke situ, tapi Nabi menyampaikan hal tersebut. Dan di zaman-zaman sekarang inilah kemudian para dokter membuktikan apa yang ada di dalam Al-Quran, Quran surat yang ke-23 ayat 12 sampai 16 itu. Barulah mereka mengatakan shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quran 1400 tahun yang disampaikan oleh Nabi kepada manusia, ternyata bisa dibuktikan sedikit demi sedikit. Berjalannya waktu, berjalannya teknologi semakin canggih, barulah apa yang ada di dalam Al-Quran, mukjizat tersebut semuanya terungkap. Maka itulah yang menjadi ayatin bayyinah. Jadi Nabi menyampaikan Al-Quran itulah sebagai penguat Nabi bahwa beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Dan orang Yahudi pada waktu itu Bapak Ibu yakin betul sebetulnya hati mereka bahwa itu adalah seorang Nabi dan Rasul. Dan penguatnya adalah Al-Quran. Tapi kenapa mereka tidak menerima? Inilah penyakit hati, sombong, tambah dengki. Ya, nyari-nyari alasan kayak dia ngomong tentang masalah Jibril, intinya dia tidak mau masuk Islam. Dulu itu alasannya aneh-aneh.
Kenapa kok kamu membenci Jibril gitu kan? Pas ditanya, kata mereka apa? Jibril itu adalah membukakan aib-aib kami kepada yang lain. Artinya apa? Nabi Muhammad bisa tahu keburukan, kebohongan yang disampaikan oleh mereka itu ternyata mereka yakini itu adalah mukjizat dari Allah. Sehingga apa? Yang mereka dengar dari Nabi itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepada Taurat. Makanya luar biasa. Maka disinilah kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad ayat-ayat yang jelas. Jelas dalam rangka menerangkan, menguatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi dan Rasul yang terakhir, yang dimana mereka sebelumnya sangat mengharapkan kedatangan Nabi dan Rasul ini. Tapi sayang, pas diutus Nabi dan Rasul yang terakhir, ternyata bukan dari Bani Israel. Maka inilah yang membuat mereka tidak mau login, tidak mau masuk Islam. Kenapa? Seakan-akan kalau kami ikut kamu Muhammad bukan dari bagian Bani Israel, seakan-akan Israel itu yang tadinya bangsa terhebat, bangsa yang mulia, bangsa yang hebat, tapi kalau ngikut turun derajat gitu kan bahasanya. Nah, inilah yang disebut dengan ya sombong. Kenapa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan ini penyakit yang harus dijauhi oleh kita semua. Kalau kita sudah masuk penyakit sombong, merendahkan orang lain, susah kita juga untuk menerima nasihat-nasihat, apalagi nasihat itu datang dari orang yang menurut kita lebih rendah dari kita. Yang ngomong dilihat, diukur. Wah, jangkungan aing. Dilihat lagi, lah eta mah budak keneh, aing mau sekolot. Gak bakalan mau. Harusnya apa? Yang ngasih tahu dilihat dari harta, dia lebih besar, lebih banyak hartanya. Dilihat dari umur, lebih tua. Dilihat dari fisiknya, dia lebih hebat dari kita. Baru tuh kalau orang sombong itu baru di situ. Oh iya. Nah, makanya kebanyakan manusia itu terkecoh, Pak. Yang kaya nggak punya ilmu tetap dihargai dan tinggi derajatnya di mata manusia. Tapi yang berilmu kere, misalkan tunjuk nage melehoy bae tak kieu. Coba nu kaya kajen teu sakola, kajen naon bahasana teu bisa maca, gatot gaca misalkan. Lamun loba duit itu tunjuknya langsung cemeti nih. Oh, udah langsung lemah ya Pak, ya Pak. Ditanya, sia-sieun ka jelema mana tanon? Ih, dipecat aing lamun teu ieu, Bu. Nah, ujung-ujungnya apa? UUD. Ujung-ujungnya duit ya. Nah, maka disinilah Bapak Ibu Allah menyampaikan ayat ini untuk menerangkan kepada manusia, khususnya ya kepada ahli kitab yang tidak mau menerima Nabi, bahwa sesungguhnya Nabi telah diturunkan kepadanya keterangan-keterangan yang jelas untuk menguatkan kenabian. Nah, ini ayat ini juga Bapak Ibu berkaitan dengan seorang Yahudi yang bernama Ibnu Surya. Ibnu Surya itu mengatakan kepada Nabi, "Hai Muhammad, engkau tidak mendatangkan sesuatu yang terkenal, dan Allah tidak menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas sehingga kami bisa ikut bersamamu." Itu Ibnu Surya, orang Yahudi. Maka turunlah ayat ini. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada Muhammad ayat-ayat yang jelas. Nah, jadi mereka itu nuduh-nuduh kepada Nabi, langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Nabi Muhammad tidak membawa sesuatu yang mengenalkan diri, bahwa Nabi Muhammad seorang Nabi dan Rasul, tidak membawa mukjizat, tidak membawa keterangan, ternyata Allah langsung membantah dan menurunkan ayat ini. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan kepada Muhammad itu
keterangan yang jelas. Kemudian kata Allah, wa ma yakfuru biha, dan tidak akan mengingkarinya ayat-ayat ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kecuali kata Allah, illal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Orang Yahudi mengatakan, hai Muhammad, engkau tidak mendatangkan sesuatu yang kami kenal, Allah tidak menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas untuk menguatkan kenabianmu, maka kemudian Allah turunkan ayat ini. Dan memang ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad jelas bisa dipahami pada waktu itu. Tidak susah. Apalagi disampaikannya dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Mungkin kalau orang Indonesia harus diterjemahkan dulu ya Pak. Mereka tuh pakai bahasa Arab lebih gampang. Nah, tetapi karena kedengkian mereka, karena kesombongan mereka itu yang kemarin sudah dijelaskan, maka diingatkanlah oleh Allah, tidak ada yang mengingkari ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Al-Quran ini, kecuali orang itu orang yang fasik. Itu ditujukan kepada siapa? Yaitu tadi orang-orang yang menuduh Nabi tidak membawa bukti-bukti. Maka di sini pelajarannya bagi kehidupan kita Bapak Ibu, bahasa fasik tadi. Ternyata penyakit fasik ini bukan hanya menjangkiti ahli kitab di zaman Nabi. Bahkan kita sendiri umat Islam bisa fasik. Apa itu fasik? Fasik itu suka menolak, tidak mau melaksanakan perintah, ya. Pokoknya menjauhkan diri dari petunjuk. Atau bahasa kitanya yang gampang apa Pak? Bahasa Sundana nih, bahasa kitanya. Mengetahui kebenaran tapi tidak mau melaksanakan. Itu artinya Pak, pura-pura tidak tahu. Banyak di kalangan umat ini, bangsa ini, di kalangan umat Islam ini, itu yang kejangkiti penyakit fasik ini. Mudah-mudahan kita jangan ya Pak. Banyak orang yang tahu bahwa sesuatu itu haram, tapi dia terus melaksanakan keharaman itu. Maka orang ini masuk dalam kategori fasik. Kamu kok nggak mau ninggalin ini? Itu kan nggak boleh dalam agama. Masa sih? Padahal dia mantan santri, gitu kan? Pernah belajar. Banyak yang tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban, sholat 5 waktu itu. Tapi berapa banyak orang itu yang pura-pura tidak tahu sholat adalah kewajiban. Ya, uyuhan sih. Kadang sholatnya setahun 2 kali ya. Itu juga sholat apa Pak? Idul Fitri sama Idul Adha. Ayanu sholatna seminggu sekali, sejumat sekali, Jumatan doang. Nah, bahkan yang lebih parah lagi, ada yang tahu juga, sudah tahu juga bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, tapi berapa banyak orang Islam yang ngaku Islam, ngaku iman, KTP-nya juga Islam, hari pertama Ramadan, ngiduh malulu, pueh, ayo jelema pueh, oh jelema ngebul. Hari kedua seakan-akan sudah lepas tanggung jawab. Asup beka pabrik, di luar tembok pabrik Tristet, mulai jauh-jauh Tristet kan, di luar jelema asana lulus, pas asup pajero gerbang Tristet, asup pajero ngarah rokok, nyangopi, nyabu, tahu nyabu Pak, nyarap bubur isuk-isuk, terus biasa. Padahal kalau ditanya, inta muslim, kamu muslim bukan? Ya pasti muslim. Oh tuh gini-gini juga saya muslim, saya juga Islam, bahkan dari orok saya Islam. Oh, tapi kenapa mereka tidak berpuasa Ramadan? Itu salah satu
bahwa orang ini sudah terjangkit penyakit fasik. Pura-pura tidak tahu bahwa Ramadan adalah wajib. Dan banyak lagi tanda-tanda kefasikan itu. Orang Yahudi ini yang datang kepada Nabi, ya, mereka itu yakin betul dan tahu betul apa yang ada pada diri Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kebenaran yang sesuai dengan apa yang mereka baca di dalam Taurat. Tapi kenapa mereka pura-pura tidak mau menerima, padahal hati mereka percaya, beriman. Nah, inilah Pak yang disebut dengan fasik. Makanya kita ini sebagai umat Islam, bertambahnya umur, bergantinya tahun, ini harus apa? Jadi disapina. Harus memperbaharui terus sapinah kita, niat-niat kebaikan kita ini. Harus memperbaiki terus, menjaga keimanan kita tetap di atas rata-rata, jangan sampai di bawah rata-rata. Ya, kunaon sih tedaikeun semangat ibadah lah, cenah ngadenge urang aya nu ngomong cenah, nu penting mah pernah syahadat. Walaupun syahadat waktu mau nikah, mati kapan-kapan masuk surga. Geus lah atuh urang mah tawakal bae di pinter eta ngomong. Banyak yang ngomong begitu ya, orang mah tawakal bae. Nah, makanya pinter. Nanti bulan Ramadan masuk, wah puasa henteu kadang, taraweh ge henteu, komo taraweh puasa ge henteu. Pas tanggal 21 Ramadan, 23, 25, 27, 29 datang tarawehan. Pakai peci, pakai sarung, datang. Baru kelihatan kemana aja. Atuh kemana-mana. Oh, tumben ini ada di masjid nih, hebat ini. Kan ini malam-malam Lailatul Qadar. Ya, tanggal 21 Lailatul Qadar. Malam 23 Lailatul Qadar. 25 Lailatul Qadar, 27 Lailatul Qadar, 29 Lailatul Qadar. Pannya hop itu, iya, siapa yang dapat malam kemuliaan ini kata dia, maka akan mendapatkan kebaikan selama 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan ya tak. Jadi itu kudu puasa. Asal menang Lailatul Qadar. Pinter ya namanya. Padahal mah itu Lailatul Qadar itu apakah bonus bagi orang yang istiqomah menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Banyak beribadah di akhir-akhir Ramadan, di 10 bulan Ramadan diisi dengan berbagai macam ketaatan, salah satunya ada itikaf dan lain sebagainya. Aduh, orang mah bagian itikaf di skip ya Pak. Boro-boro itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini serang pegangan begini aja. Kunan Pak, yuk pamajikan can dibere jamang. Anak geus ngerenyeng bae, hayang lepis, hayang wah macam-macam. Nu hiji keur kieu we kunaon? Aduh, kabeakeun tiket. Waduh, serius eta. Jasadna di Tangerang, hari hate nangis di Jawa. Ngalamun. Luar biasa ya. Itu pas waktunya 10 terakhir di bulan Ramadan. Padahal 10 itu harusnya kalau petinju semakin menghabiskan bentar lagi teng gitu kan. Ini mah bagian ke ujung Ramadan sepi ya, ditinggalkan ya. Tinggal begitu ngajenggelik jadi Ustadz Samur. Aduh, dan ini dilakukan dari tahun ke tahun, nggak ada perubahan. Nah, coba mulai Pak. Kalau Bapak ini anak segala lede, ya pamajikan, anak segala lede lah, nggak tepati mikiran dunia, fokus di ujung-ujung. Ya,
Dan orang-orang yang tidak mau fokus karena dia ragu atau meragukan apa yang dibawa oleh Nabi, itulah yang dimaksud dengan fasik. Dan intinya yang terbanyak fasik itu adalah pura-pura tidak tahu. Nah, ini jangan sampai ada. Nah, itu kata Allah jelas, wa ma yakfuru biha ilal fasikin. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi berupa Al-Quran kecuali orang itu fasik. Nah, ini jangan sampai penyakit fasik ini ada pada diri kita, apalagi kita notabene-nya seorang muslim. Nggak muslim fasik deh. Hari jelema kafir fasik nggak biasa. Ini muslim fasik, naudzubillah. Nah, makanya kalau kita ini berlaku fasik harus takut, Pak. Karena orang yang selalu melakukan kefasikan terus rutin, tidak mau tobat-tobat, khawatir akan ditimpakan musibah. Supaya apa musibah itu ditimpakan? Supaya ingat yang fasik ini, supaya berhenti dari kefasikan. Kalau Allah sudah memperingati dengan musibah, nggak ada yang sanggup menahannya. Walaupun kata Allah sebagian, tapi kalau musibah diturunkan, tidak ada manusia yang sanggup. Makanya apa? Jangan dulu nunggu-nunggu musibah, tapi cepat-cepatlah kita berintrospeksi diri supaya kita jangan terus-menerus melakukan kefasikan. Itu ayat 99. Kemudian masuk ayat yang ke-100. Kata Allah, wa ma kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Atau kata Allah, ketika mereka menjalin janji, bukan menjalin, mengikatnya. Ketika mereka mengikat janji, orang-orang Yahudi itu, kata Allah, nabadhahu fariqum minhum. Sebagian dari mereka, berarti tidak semua ya. Sebagian dari mereka, tentu yang fasik-fasik ini, sebagian dari mereka nabadhahu, melempar tuh perjanjian tersebut. Jadi maksudnya apa? Tidak ada perjanjian yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan kaum muslimin di Madinah kecuali mereka merusaknya sendiri. Janji perjanjian Hudaibiyah ya sudah disepakati, ternyata mereka merusaknya. Dan itulah kebiasaannya. Atau yang tadi tuh janji kalau apa yang mereka tanyakan dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan masuk Islam. Ujung-ujungnya ingkar lagi. Nah, maka hukumannya apa? Bal aksaruhum la yu'minun. Kebanyakan dari mereka itu tidak beriman. Walaupun siapa mereka, Pak? Ahli kitab. Jadi kita sama, Pak, pelajaran dalam hidup kita ini. Kalau kita ini selalu ingkar janji kita kepada Allah untuk bertauhid, tidak menyekutukannya, janji kita kepada Allah untuk beribadah hidup di dunia ini, tapi kalau kita ingkar janji sebagai seorang muslim tapi tidak mau beribadah kepada Allah, maka apa? Maka kita akan dijauhkan tuh dari hidayah. Walaupun kita mengaku Islam, tapi kita sebetulnya bukan bagian orang yang beriman. Nauzubillah, Pak. Nah, kita ini jangan sampai kelihatan beriman, ternyata kafir. Nauzubillah, Pak ya. Nah, mendingan ada mending nggak, Pak? Nggak ada mending. Nggak ada mending. Pokoknya yang namanya beriman itu harus 3. Lisan, ikrar, hati tasdik membenarkan, arkan mengamalkan. Jadi lisan kita beriman, hati kita meyakini, kemudian amal kita, gerakan kita, tubuh kita mengamalkan. Jadi kelihatan, Pak, oh Islam sholat berjamaah rajin, ngaji baca Quran rajin. Kalau sholat hente, ngaji tilok, puasa hente, ibadah tilok, ya disebut Islam.
Tapi apa? Abangan ya tangarananya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita mempelajari walaupun 2 ayat pada malam hari ini yang bisa kita kupas, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman kita untuk lebih mantap lagi dalam mempelajari agama Islam ini, dan kita bisa memahami mukjizat yang dibawa oleh Nabi berupa Al-Quran. Yang keduanya, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang tidak ingkar janji ketika kita berjanji. Mudah-mudahan ya. Mari Bapak Ibu, kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya